Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 akan membawakan video pembelajaran yang berjudul tutorial penggunaan Mendeley untuk citasi dan referensi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Yang pertama ada Diandra Aliawardani, kemudian ada Satya Budi Ardinya, Nafiatus Aprila, Anissa Zahia, Emira Husnia, Rahmi Marini, dan juga Diandra Safira. Pertama adalah tujuan dan manfaat. Tujuan dari video pembelajaran ini adalah memberikan panduan praktik, pembuatan akun, dan penggunaan Mendeley untuk menunjang efisiensi penulisan karya tulis ilmiah melalui citasi dan daftar pustaka secara otomatis. Yang kedua, mengurangi kesalahan kutipan serta mencegah plagiarisme dengan pengelolaan referensi yang benar. Adapun manfaat dari video pembelajaran kali ini adalah meningkatkan keterampilan penulisan dan literasi digital akademik, kemudian ada mempermudah pemahaman penggunaan Mendeley untuk mendukung penyusunan karya ilmiah agar rapi, konsisten, dan terhindar dari plagiarisme. Selanjutnya adalah pengertian Mendeley. Mendeley adalah suatu aplikasi yang memudahkan peneliti untuk membuat daftar pustaka pada tulisan seperti jurnal, laporan, tugas kuliah, atau disertasi lainnya. Mendeley berfungsi sebagai akademik social network yang memungkinkan berbagi referensi dengan penulis di seluruh dunia, serta dilengkapi dengan fitur web importer untuk mengimpor referensi otomatis dari situs ilmiah seperti Google Scholar. Selanjutnya, kami akan melakukan penelusuran jurnal atau referensi yang kredibel. Pada kesempatan ini menggunakan 4 sumber, yaitu dari Google Scholar, Science Direct, Ilomata, dan e-Resource. Yang pertama dari Google Scholar, kita bisa mencari jurnal atau referensi itu dengan menggunakan kata kunci yang berhubungan dengan topik yang akan kita bawa. Berhubung dengan topik yang kami bawakan adalah pengaruh influencer dalam menginfluence pemasaran digital. Jadi di sini akan saya coba untuk di Google Scholar mencari jurnal berbahasa Indonesia dengan pengaruh influencer marketing. Bisa langsung. Nah, di sini bisa ditemukan ada banyak link menuju PDF-nya secara langsung. Kita bisa mencari yang minimal 5 tahun ke belakang. Jadi bisa dicari dengan sejak 2021. Sini sudah terfilter untuk yang dirasa paling sesuai dengan topik yang akan diangkat. Di sini kita harus bisa memperhatikan bahwa di sini sudah tercantum ISSN dan juga DOI, yang berarti referensi ini terbilang kredibel karena dapat dilacak melalui nomor-nomor. Untuk dapat mendownloadnya bisa langsung klik masuk ke dalam halaman Science Direct. Di sini saya sudah melakukan login menggunakan akun ITS. Kemudian bisa langsung ketikkan saja kata kunci untuk Science Direct. Di mana di Science Direct ini tergolong jurnal-jurnal internasional. Ini langsung saja ke artikel yang ya, jangan lupa juga memfilter untuk tahunnya akun kita. Sebagai contoh, sambil fase 1 ini, di sini kita bisa download full issue-nya, juga sudah terdapat link DOI-nya. Seperti ini, saya langsung klik download. Ya. Ya, dan kita bisa memilih untuk jurnal lokal ataupun internasional. Pada kesempatan ini saya akan coba melakukan penelusuran untuk jurnal lokal dari Meliti. Sini bisa langsung ketikkan saja, misal pengaruh marketing. Ya, sini sudah toolnya. Ya, kita bisa langsung download saja. Nah, untuk di sini kita bisa tekan tipenya, jurnal ataupun buku. Kita coba yang menggunakan buku berbahasa Indonesia. Langsung klik download. Selanjutnya yaitu melakukan download dan juga install aplikasi Mendeley itu sendiri. Aplikasi Mendeley itu sendiri dapat kita download di situs resmi Mendeley. Nah, setelah mendownload untuk Windows, langkah selanjutnya yaitu kita melakukan instalasi. Langsung saja pencet next. Install. Kemudian finish dan juga. Oke, selanjutnya adalah bagaimana cara kita untuk mengelola referensi di Mendeley. Terdapat beberapa cara untuk menambahkan referensi di Mendeley setelah kita membuat akun tadi. Yang pertama itu, apabila informasi dari jurnal tersebut atau referensi yang kita gunakan itu mungkin kurang lengkap atau terdapat permasalahan dalam identifiernya, tambahkan referensi secara manual. Nah, sebagai contoh ini ada buku terkait dengan apa dan bagaimana digital marketing. Kita bisa langsung masukkan konten-kontennya saja. Sebagai contoh ini book, terus title-nya apa dan bagaimana digital marketing. Dan kita bisa memasukkan nama, lalu tahun, dan juga volume, serta informasi-informasi lainnya yang tidak akan saya contohkan namun bisa diisi sesuai dengan kebutuhan masing-masing pengguna. Nah, apabila sudah selesai memasukkan semua informasinya, tinggal di add entry. Nah, otomatis referensinya akan muncul di bagian referensi yang kita gunakan. Referensi manually, di bagian identifiers ini kita bisa copy identifiernya, dalam hal ini merupakan DOI, kita tinggal copy, dan kita search. Nah, secara otomatis metadatanya itu akan terdeteksi di Mendeley, yang mana berarti referensi dari jurnal Ilmata ini merupakan referensi kredibel. Yang ketiga adalah menggunakan Mendeley Web Importer. Nah, ini beberapa website jurnal itu bisa terintegrasi dengan Mendeley. Dalam hal ini adalah Science Direct. Sebelum melakukan referensi menggunakan Mendeley Web Importer, kita
install dulu, kita bisa search di Google Mendeley Web Importer. Setelah itu ekstensinya akan muncul di bagian Science Direct. Nah, untuk cara menggunakannya, di bagian page jurnal ini, bisa diklik bagian Add to Mendeley. Namun harus dipastikan bahwa akun Mendeley dan juga akun dari website jurnal itu harus sama. Dalam hal ini saya menggunakan akun dari institusi yaitu ITS. Nah, setelah muncul halaman seperti ini, kita tinggal klik Add to Mendeley kita. Nah, yang cara yang terakhir yaitu menggunakan upload file. Jadi bisa di drag ataupun di import file manual. Jadi kita tinggal pencet ini dan kita pilih file yang akan kita import. Sebagai contoh salah satu artikel jurnal, kita tunggu sampai 100% dan metadatanya otomatis terdeteksi. Namun untuk informasi yang belum lengkap kita bisa tambahkan secara manual di sini. Jadi kita bisa tambahkan misalnya ini tahun 2024, terus bulan apa, kota apa, institusinya apa, dan informasi-informasi lainnya. Dan pencarian kita juga bisa menambahkan tagging, gitu kita bisa mengkelompokkan ataupun sumber-sumber kita ke dalam tagging-tagging sesuai dengan temanya. Misal ini apabila kita sudah menambahkan tagging, maka kita bisa mencari di sini melalui taggingnya. Sebagai contoh, nah ini kita bisa mencari ini dari struktur judulnya maupun dari tag yang kita sudah tambahkan. Dan untuk mengelompokkan jurnal-jurnal ini kita juga bisa membuat koleksi dengan create collection. Kita bisa membuat koleksi misal digital marketing. Nah, untuk menambahkannya kita tinggal save semuanya dan kita tinggal drag ke bagian. Selanjutnya adalah praktik sitasi untuk kutipan langsung. Sebelumnya sudah saya tambahkan jurnal yang akan disitasi. Pada jurnal ini saya ingin menyitasi untuk ini, mulai dari pemanfaatan teknologi dalam bisnis hingga transaksi termasuk belanja online. Kemudian saya copy dan saya paste di Word. Langsung diawali dan diakhiri oleh tanda kutip. Kemudian untuk cara citasinya bisa dipilih insert citation, kemudian go to Mendeley. Ini untuk jurnal yang kemudian langsung cite. Di sini langsung tertulis untuk citasinya dari Agustin dan Amron tahun 2022. Jurnal yang dari Ilmata International Journal of Finance, Analyze Role Influencers in Digital Marketing Strategy, a Case Study in the Online Fashion Industry. Ini saya ingin mengutip pada abstraknya, yaitu hasil analisis signifikan ini sampai ke fashion industry. Lalu saya masukin ke Word. Nah, karena ini merupakan kutipan tidak langsung, maka ini harus saya parafrase atau saya simpulkan terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. Citasinya sama seperti yang sebelumnya, dia di insert citation, go to library, lalu pilih jurnalnya, bukan site, jadi akan seperti ini. Nah, karena saya ingin mengubahnya menjadi tidak langsung, ini saya ubah jadi menurut Kak. Contoh lain di bagian nanti media sosial. Munculnya media sosial ini sampai ke menjadi peluang bersaing di pasar lokal. Kali ini saya akan meletakkan citasinya di belakang dengan cara yang sama, insert citation, go to Mendeley, lalu pilih jurnal atau bukunya, lalu cite. Untuk tipe citasi bisa disesuaikan di style, bagian reference, style, ini bisa yang modelan angka, bisa juga yang ada nama dan tahun seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Demikian penjelasan singkat mengenai penggunaan Mendeley, mulai dari proses instalasi hingga pembuatan citasi secara otomatis. Selain itu, Mendeley juga memiliki berbagai fungsi lain seperti mengatur dan mengelompokkan referensi, membaca serta memberi anotasi pada PDF, hingga melakukan sinkronisasi data antar perangkat hingga terhubung dengan jejaring peneliti internasional. Dengan memanfaatkan Mendeley secara optimal, pengelolaan referensi akan menjadi lebih terstruktur, efisien, dan mendukung penulisan karya ilmiah yang berkualitas. Semoga tutorial ini bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya kepada kelompok kami. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.